Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kembali lagi bersama Kak Sarah Istiqomah, Kavina Dwi Astuti, dan saya sendiri, Kamega Kurnia Robi, mahasiswa PLP Universitas Muhammadiyah Jakarta. Di video kali ini, kita akan membahas mengenai diagram Venn, operasi-operasi pada himpunan, dan sifat-sifat operasi himpunan. Diagram Venn dan operasi pada himpunan. Pertama, menyatakan himpunan dengan diagram Venn. Misal, kamu mempunyai himpunan semesta dengan anggota 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan himpunan A dengan anggota 1, 2, 3, maka kamu dapat menyatakan himpunan A dalam bentuk diagram Venn seperti gambar di bawah ini. Nah, langkah pertama, kita membuat persegi panjang untuk menyatakan himpunan semesta. Lalu kita buat lingkaran, kita beri nama himpunan A, lalu kita tambahkan titik dan angka untuk menyatakan anggota-anggota dari himpunan A. Di sini ada angka 1, 2, dan 3. Lalu kita tulis anggota dari himpunan semesta yang bukan termasuk bagian dari anggota himpunan A. Kita letakkan di luar lingkaran ya. Di sini ada angka 4, 5, 6, dan 7. Diagram Venn adalah sebuah diagram yang menggambarkan hubungan antar himpunan. Dari gambar ini kita dapat melihat bahwa himpunan A merupakan himpunan bagian dari himpunan semesta karena anggota-anggota dari himpunan A merupakan anggota dari himpunan semesta, yaitu ada angka 1, 2, dan 3. Selanjutnya ada penjelasan lebih detail mengenai diagram Venn, yaitu himpunan semesta digambarkan dalam bentuk persegi panjang. Kita gambarkan himpunan semesta di dalam persegi panjang, lalu kita buat lingkaran untuk menggambar himpunan A. Lalu anggota himpunan dinotasikan dengan noktah atau titik, seperti titik 1, titik 2, titik 3. Lalu anggota himpunan A adalah 1, 2, dan 3. Oleh karena itu, angka 1, 2, dan 3 terletak di dalam lingkaran A. Adapun angka 4, 5, 6, dan 7 bukan anggota dari himpunan A. Oleh karena itu, letak angka 4, 5, 6, dan 7 terletak di luar lingkaran A. Contoh soal. Gambarkan himpunan berikut ke bentuk diagram Venn. Di sini ada himpunan semesta dengan anggota angka 1 hingga 10. Lalu ada himpunan P dengan anggota 2, 3, 5, 7. Lalu ada himpunan Q dengan anggota 8, 9, 10. Kita buat diagram Venn-nya ya, dimana kita gambar persegi panjang terlebih dahulu untuk menyatakan semesta. Lalu kita buat lingkaran untuk himpunan P, dan kita sebutkan anggota-anggota dari himpunan P, yaitu 2, 3, 5, dan 7. Lalu kita buat lingkaran lagi untuk himpunan Q dengan anggota 8, 9, dan 10. Lalu ada anggota himpunan semesta yang bukan bagian dari himpunan P dan himpunan Q, yaitu angka 1, 4, dan 6. Kita letakkan di luar lingkaran ya, jadi gambar diagram Venn dari himpunan S, P, Q tersebut adalah seperti ini. Selanjutnya, gambarkan himpunan berikut ke bentuk diagram Venn. Himpunan semestanya, anggotanya ada A, B, C, D, E, F, G. Lalu ada himpunan A dengan anggota A, B, C, D. Lalu ada himpunan B dengan anggota C, D, E, F. Nah, penyelesaian
Diagram Venn dari himpunan S, A, B tersebut adalah sebagai berikut. Nah, di sini kita gambar dulu persegi panjang untuk menyatakan semestanya. Lalu kita buat lingkaran untuk himpunan A. Nah, himpunan A itu anggotanya apa aja? Anggota himpunan A itu ada A, B, C, D. Lalu kita buat lingkaran lagi untuk menyatakan anggota himpunan B. Nah, kenapa dia saling berpotongan? Karena ada anggota dari himpunan A dan anggota himpunan B yang sama, yaitu C dan D. Lalu, ada anggota dari himpunan semesta yang bukan anggota dari A dan B, yaitu G. Maka huruf G kita tulis di luar lingkaran. Selanjutnya, operasi pada himpunan. Operasi-operasi pada himpunan terdapat operasi gabungan, operasi irisan, operasi selisih, dan operasi komplement himpunan yang akan dijelaskan oleh Kak Sarah. Operasi gabungan himpunan. Gabungan antara dua himpunan A dan B merupakan suatu himpunan yang anggota-anggotanya merupakan anggota himpunan A atau anggota himpunan B. Gabungan antara himpunan A dan B dinotasikan dengan A gabungan B. Jadi notasi operasi gabungan itu seperti huruf U. Jadi begini, ketika ada suatu himpunan, misalkan himpunan A dan ada himpunan B, maka ketika kedua himpunan ini kita hubungkan dengan operasi gabungan, maka anggota dari kedua himpunan tersebut adalah anggota himpunan A atau anggota himpunan B. Notasi pembentuk dari A gabungan B adalah anggota X dengan X elemen A atau X elemen B. Jadi di sini ciri khususnya ada kata-kata atau ya untuk operasi gabungan dan notasi gabungannya itu seperti ini, huruf U. Oke, langsung saja kita ke contoh soal. Contoh soal operasi gabungan himpunan. Misalkan, tentukanlah A gabungan B jika diketahui himpunan A-nya itu anggotanya 1, 2, 3, dan 4. Dan himpunan B itu anggotanya 3, 4, 5, dan 6. Nah, penyelesaiannya bagaimana? Untuk masalah seperti ini, itu akan lebih mudah kita pahami apabila kita menggambar ke dalam bentuk diagram Venn, seperti yang sudah dijelaskan oleh Kak Mega di awal ya. Nah, setelah kita gambarkan, misalkan seperti ini. Himpunan A itu anggotanya 1, 2, 3, 4. Maka kita buat lingkaran 1, 2, 3, dan 4. Kemudian himpunan B punya 3, 4, 5, dan 6. Kita gambar himpunan B dengan sebuah lingkaran yang isinya 3, 4, 5, 6. Nah, di tengah-tengah ini ada angka 3 dan 4. Kenapa 3 dan 4 diletakkan di tengah-tengah di antara himpunan A dan B? Jawabannya adalah karena anggota yang sama-sama dimiliki oleh himpunan A maupun himpunan B. Coba kita perhatikan. Di sini 3 dan 4 itu termasuk ke dalam himpunan A. Di sini juga 3 dan 4 termasuk ke dalam himpunan B. Sehingga 3 dan 4 itu kita letakkan di tengah-tengah antara himpunan A dan B. Nah, ini nanti akan dibahas lanjut ketika membahas irisan ya. Nah, untuk yang 1 dan 2 di sini kita lihat di sini kenapa kita tuliskan 1 dan 2 itu di luar dari sini? Karena 1 dan 2 itu ada di himpunan A, tetapi 1 dan 2 tidak termasuk anggota di himpunan B. Ya kan? Oleh karena itu 1 dan 2 hanya kita tulis di sisi himpunan A saja, ya. Kemudian 5 dan 6 juga kenapa diletakkan di luar dari 3 dan 4? Karena 5 dan 6 itu adalah anggota himpunan B, tetapi 5 dan 6 bukan anggota himpunan A. Oleh karena itu, 5 dan 6 kita letakkan di sisi yang bagian himpunan B saja. Oke? Sehingga A gabungan B adalah semuanya, semua anggota dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. 3 dan 4 walaupun dimiliki oleh himpunan A dan B, kita cukup menuliskannya hanya satu kali saja. Paham ya? Ke operasi yang kedua. Operasi irisan himpunan. Irisan antara dua himpunan A dan himpunan B merupakan suatu himpunan yang anggota-anggotanya merupakan anggota himpunan A dan juga merupakan anggota himpunan B.
Nah, di sini ketika kita ada dua himpunan, misalkan himpunan A dan himpunan B, ketika kita hubungkan kedua himpunan ini dengan operasi irisan, maka anggota dari kedua himpunan tersebut adalah anggota himpunan A yang juga merupakan anggota himpunan B. Jadi, istilah simpelnya itu anggota yang sama-sama dimiliki oleh A dan B. Nah, irisan antara himpunan dinotasikan dengan A irisan B, seperti huruf U terbalik. Notasi pembentuk himpunan untuk operasi irisan itu seperti ini. A irisan B adalah anggota X. Dengan X itu elemen A dan X elemen B. Jadi di sini kata-katanya dan ya, untuk kata kunci atau ciri khas dari operasi himpunan, irisan himpunan. Oke, langsung saja kita ke contoh soal. Contoh soal operasi irisan himpunan. Misalkan soalnya seperti ini. Tentukanlah irisan dari A yaitu faktor dari 30 dan B yaitu 5 bilangan prima yang pertama. Kemudian tentukan N A irisan B. Artinya N ini kan banyak anggota atau jumlah anggota ya. Berarti di sini N A irisan B ini jumlah atau banyaknya anggota A irisan B. Ketika kedua himpunan ini sudah kita iriskan. Oke, penyelesaiannya bagaimana? Nah, karena di sini kita lihat A itu faktor dari 30 baru disebutkan dengan kata-kata saja, maka kita tuliskan anggota-anggotanya dengan cara mendaftarkannya satu per satu. Apa saja faktor dari 30? Faktor dari 30 itu ada 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, dan 30. Kalau untuk yang himpunan B, 5 bilangan prima yang pertama, anggotanya apa saja? Anggotanya ada 2, 3, 5, 7, dan 11. Nah, anggota himpunan A juga merupakan anggota himpunan B adalah 2, 3, dan 5. Ingat, tadi ya, ketika penjelasannya, irisan itu ketika ada anggota di A yang juga merupakan anggota di B. Artinya, kedua himpunan tersebut memiliki anggota yang sama. Nah, di sini anggota yang sama antara himpunan A dan himpunan B adalah 2, 3, dan 5. Nah, artinya A irisan B adalah 2, 3, dan 5. Oke. Banyaknya anggota himpunan A dan B ada berapa? Ada 3. Kita bisa hitung ya ini. 1, 2, dan 3. Jadi banyaknya anggota himpunan A irisan B adalah 3. Ketika kita gambarkan bentuk diagram Venn dari soal ini, maka akan menjadi seperti ini. Nah, di sini ada himpunan semesta, kemudian sama seperti tadi, ada himpunan A yang anggotanya 1, 2, 3, 5, 10, 15, dan 30. Ada himpunan B yang anggotanya 2, 3, 5, 7, dan 11. Nah, 2, 3, 5 adalah anggota yang dimiliki oleh kedua himpunan, baik itu himpunan A maupun himpunan B, sehingga 2, 3, dan 5 itu kita letakkan di antara kedua himpunan tersebut. Inilah yang dinamakan irisannya. Ya, jadi yang di tengah-tengah nih, di tengah-tengah ini namanya irisan dari kedua himpunan tersebut. Oke, kalau tadi gabungan, semuanya. Semuanya. Kalau irisan, hanya yang di tengah ini. Oke, lanjut ya. Yang ketiga, operasi selisih himpunan. Nah, selisih dua himpunan A dan B ditulis A selisih B. Jadi selisih dua himpunan A, B itu ditulis A selisih B. Adalah sebuah himpunan yang anggota-anggotanya merupakan anggota himpunan A yang tidak termasuk anggota himpunan B. Jadi ketika A selisih B, itu anggota-anggotanya merupakan anggota himpunan A yang tidak termasuk di anggota himpunan B. Oke, jadi ketika dituliskan ke notasi pembentuk himpunan akan menjadi seperti ini. A selisih B adalah anggota X. Dengan X, elemen dari A, dan X itu bukan elemen dari B. Ini untuk A selisih B ya. Oke, paham ya? Ke contoh soal. Contoh soal operasi selisih himpunan. Misalkan seperti ini. Tentukanlah anggota-anggota A selisih B dan B selisih A dari diagram Venn berikut. Di sini sudah disajikan diagram Venn-nya. Diketahui bahwa himpunan A ini, kemudian himpunan B ini, kemudian irisannya ada di sini. Nah, kita tuliskan dulu. Bagaimana penyelesaiannya? Kita jabarkan satu persatu dulu anggota-anggota dari masing-masing himpunan. Himpunan A ada apa aja anggotanya? Ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Himpunan B ada apa aja?
Himpunan B ada 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Oke, sudah kita daftarkan satu persatu anggota masing-masing himpunan. Sekarang kita bisa langsung tentukan. Anggota A yang tidak termasuk ke dalam himpunan B adalah 1 dan 2. Jadi kita lihat di sini A. Di sini A ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Yang tidak termasuk ke dalam himpunan B itu adalah 1 dan 2. Ya kan? Karena B kan di sini nih daerahnya. A berarti tidak termasuk tuh yang bagian ini. 1 dan 2 anggotanya. Oke. Nah, untuk yang B selisih A, kita lihat B anggotanya di daerah ini. 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Untuk B selisih A, berarti anggota B yang tidak termasuk ke dalam anggota himpunan A. Jadi, anggota himpunan A di sini. Nah, anggota B yang tidak termasuk dalam himpunan A. Berarti anggota yang ada di luar A. Apa saja? 6, 7, dan 8. Oleh karena itu, B selisih A, anggota-anggotanya adalah 6, 7, dan 8. Oke, paham ya? Silakan dipelajari nanti setelah video ini. Selanjutnya, operasi yang keempat, operasi komplement himpunan. Nah, misalkan, komplement himpunan A adalah himpunan semua anggota yang terletak di luar A. Komplement dari himpunan A dinotasikan dengan A pangkat C, artinya A komplement. Jadi, ketika ada suatu himpunan, misalkan namanya himpunan A, komplement himpunan A adalah tidak termasuk dalam himpunan A. Nih, notasi pembentuk himpunannya seperti ini. A komplement adalah anggota X, dengan X itu bukan elemen dari A. Nah, di sini terdapat 3 hal yang bisa ditemukan pada suatu komplement himpunan, yaitu yang pertama, ini kan kemarin sudah kita pelajari ya, tanda seperti ini artinya dia himpunan kosong, tidak ada anggotanya. Nah, ketika himpunan kosong dikomplementkan atau himpunan kosong komplement, maka hasilnya adalah semesta. Di sini penjelasannya, komplement dari himpunan kosong adalah himpunan semesta. Oke? Yang kedua, ketika ada himpunan semesta dikomplementkan, hasilnya himpunan kosong. Penjelasannya, komplement dari himpunan semesta adalah himpunan kosong. Yang ketiga, ketika ada suatu himpunan A misalkan, kemudian dikomplementkan lagi. Hasilnya adalah himpunan itu sendiri atau himpunan A tadi. Penjelasannya, komplement dari komplement suatu himpunan adalah himpunan itu sendiri. Oke? Bisa dibaca-baca lagi ya. Nah, sekarang kita ke contoh soal operasi komplement. Misalkan seperti ini. Pada suatu semesta himpunan, misalkan himpunan semestanya F, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8 anggotanya. Nah, diketahui himpunan A itu bilangan prima, himpunan B itu bilangan ganjil. Nah, sekarang diminta menentukan yang pertama A komplement, yang kedua B komplement, yang ketiga A irisan B komplement. Jadi ketika sudah diiriskan, baru kemudian dikomplementkan. Oke? Nah, penyelesaiannya bagaimana? Sekarang kita daftarkan dulu anggotanya satu persatu dari himpunan semesta tadi. Di sini himpunan bilangan prima, berarti kita daftarkan anggota-anggota dari bilangan prima. Ada 2, 3, 5, 7. Ini didaftarkannya sesuai dari himpunan S ya, himpunan semestanya. Jadi kita mendaftarkan himpunan bilangan prima ini sesuai dengan yang ada di himpunan semestanya. Ada berapa saja? Ada 2, 3, 5, dan 7. Ada 4. Oke? Kemudian yang B juga sama. Bilangan ganjil, tapi yang dilihat dari himpunan semestanya. Nah, himpunan ganjil, bilangan ganjil dari B yang ada di semesta apa saja? 1, 3, 5, dan 7. Oleh karena itu, langsung saja kita tentukan A komplement dan B komplementnya. Untuk A komplement, kita bisa tuliskan artinya yang bukan merupakan himpunan A atau yang bukan anggota dari himpunan A, tetapi yang termasuk ke dalam himpunan semesta. Kan A tadi 2, 3, 5, dan 7 ya. Kalau komplement
himpunan A berarti yang bukan anggota A tapi terdapat di himpunan semesta 1, 4, 6, dan 8. Oke. Kemudian yang kedua, yang tadi kita sudah tentukan B itu 1, 3, 5, 7 anggotanya. Nah, sekarang kita tentukan B komplement. Artinya yang bukan anggota dari himpunan B, tapi yang termasuk ke dalam himpunan semesta. B itu himpunan bilangan ganjil. Artinya, kalau B komplementnya itu bilangan genap. Bilangan genap yang ada di himpunan semesta apa saja? Ada 2, 4, 6, dan 8. Nah, yang ketiga nih, A irisan B, komplement. Sekarang kita tuliskan dulu A irisan B itu anggotanya apa saja. 3, 5, dan 7 nih. Tadi kan kita sudah cari nih, A dan B. Nah, irisan ingat, irisan itu yang anggotanya sama dari kedua himpunan tersebut. Apa saja yang sama? 3, nih 3, 5, dan 7. Artinya A irisan B itu 3, 5, dan 7. Nah, sekarang komplementnya A irisan B. Artinya yang bukan anggota dari A irisan B, tapi termasuk ke dalam himpunan semesta. Apa saja? 1, 2, 4, 6, dan 8. Oke, paham ya? Oke, baiklah teman-teman kelas 7 semuanya. Untuk materi operasi himpunan sudah selesai. Untuk materi selanjutnya tetap dijelaskan oleh Kak Vina. Oke teman-teman, sebelumnya sudah dibahas oleh Kak Sarah dan Kak Mega. Kali ini mau bahas sifat-sifat operasi yang ada di himpunan. Jadi ada beberapa sifat-sifat yang kalian perlu ketahui di himpunan. Yang pertama itu ada sifat identitas, di mana himpunan A lalu digabung dengan himpunan kosong itu menjadi himpunan A dengan himpunan kosong disebut elemen identitas pada gabungan himpunan. Dan yang kedua ada sifat identitas irisan, di mana himpunan A diiriskan dengan S sama dengan himpunan A dengan S itu disebut elemen identitas pada irisan himpunan. Selanjutnya, sifat-sifat yang kedua ada sifat komutatif, yaitu sifat komutatif gabungan, di mana himpunan A digabung dengan himpunan B menjadi himpunan B digabung dengan himpunan A. Lalu sifat komutatif irisan, yaitu himpunan A diiriskan dengan himpunan B sama dengan himpunan B diiriskan dengan himpunan A. Selanjutnya ada sifat asosiatif gabungan, yaitu hasil dari gabungan himpunan A dan gabungan himpunan B itu digabung dengan himpunan E sama dengan menjadi himpunan A digabungkan dengan hasil dari gabungan himpunan B dan C. Lalu ada sifat asosiatif irisan, yaitu hasil dari irisan antara himpunan A dan B, lalu diiriskan lagi dengan himpunan C. Menjadi himpunan A diiriskan oleh hasil dari irisan himpunan B dan C. Oke, selanjutnya ada sifat distributif, yaitu gabungan terhadap irisan. Yang pertama ada himpunan A digabung oleh hasil dari irisan dari himpunan B dan C menjadi gabungan antara himpunan A dan B, lalu diiriskan oleh gabungan himpunan A dan himpunan C. Terus lalu ada sifat distributif irisan terhadap gabungan, di mana himpunan A itu diiriskan oleh hasil dari gabungan himpunan B dan C menjadi irisan himpunan A dan B lalu digabungkan oleh irisan himpunan A dan C. Selanjutnya ada sifat komplement, yaitu himpunan A digabungkan dengan A komplement itu menjadi S atau semesta. Lalu ada himpunan A diiriskan oleh A komplement itu menjadi himpunan kosong. Oke, selanjutnya ada hukum De Morgan, yaitu hasil dari gabungan himpunan A dan B lalu dikomplementkan menjadi A komplement diiriskan oleh B komplement. Terus ada A irisan B komplement menjadi A komplement lalu digabungkan dengan B komplement. Kita masuk ke contoh soal, yaitu menyelesaikan masalah dengan menggunakan konsep himpunan. Contohnya
Dalam suatu kelas yang terdiri dari 30 siswa, diketahui 16 siswa ini gemar bermain catur, 15 siswa gemar bermain tenis meja, dan 10 siswa gemar keduanya. Kita buat diagram Venn, lalu banyak siswa yang gemar bermain catur, sudah diketahui di sini ada 16 siswa yang gemar bermain catur, lalu ada soal berapa banyak siswa yang tidak gemar keduanya. Kita masuk ke contoh soalnya. Oke, sebelumnya udah tahu ya soalnya apa aja. Jadi kita di sini mau membahas soal yang tadi. Misalkan kita tahu C itu adalah himpunan siswa yang gemar bermain catur dan himpunan T itu himpunan siswa yang gemar bermain tenis meja. Yang udah diketahui apa aja? Di sini ada 16 siswa 16 siswa gemar bermain catur, ada 15 siswa gemar bermain tenis meja, dan 10 siswa gemar keduanya. Jadi teman-teman yang harus dikerjakan duluan adalah siswa yang gemar keduanya. Taruh dulu siswa yang gemar keduanya ini di tengah, jadi kita tulis dulu angka 10 di sini. Karena diketahui 10 siswa gemar keduanya, kita tulis dulu angka 10-nya di sini. Lalu baru kita bisa tentukan himpunannya, berapa siswa yang gemar bermain catur dan berapa siswa yang gemar bermain tenis meja. Oke, kita cari ya. Dari 16 siswa ini, kita tahu kalau 16 siswa ini mereka gemar keduanya, jadi 16. Kalau kita mau cari siswa yang suka bermain catur, kita cari 16 dari soal, lalu dikurangkan dengan 10. 10 ini dari siswa yang gemar keduanya, dikurang hasilnya jadi 6. Jadi, siswa yang gemar bermain catur ada 6 siswa. Sama seperti siswa bermain catur, yang tenis meja sama. Jadi ada 15 siswa yang gemar bermain tenis meja. Berarti 15 dikurang 10, karena siswa yang gemar keduanya ada 10, 15 dikurang 10 sama dengan 5. Jadi, siswa yang gemar bermain tenis meja itu ada 5. Lalu kita ditanya ada berapa siswa yang tidak gemar keduanya. Oke, maka dari itu kita cari 30. 30 ini dari mana? Dari keseluruhan total siswa. 30 dikurang dengan jumlah himpunan yang sudah tadi dicari. 6 ditambah 10 ditambah 5, lalu lalu 30 seluruh jumlah siswanya ini dikurang dengan hasil yang tadi. Hasil dari siswa yang suka bermain catur, siswa yang suka bermain tenis meja, dan siswa yang suka bermain keduanya. Hasilnya sama dengan 21. Lalu menjadi 30 dikurang 21 sama dengan 9. Jadi siswa yang tidak gemar keduanya itu ada 9 siswa. Selanjutnya, misalkan kita punya sebuah kelas itu terdapat 21 orang siswa yang gemar bermain basket. Lalu ada 19 orang siswa yang gemar bermain sepak bola. Kemudian ada 8 orang siswa yang gemar bermain basket dan sepak bola. Serta ada juga 14 orang siswa yang tidak gemar olahraga. Maka hitunglah berapa banyak siswa di dalam kelas tersebut. Berarti kita harus cari semesta atau jumlah satu kelas itu ada berapa ya teman-teman ya. Jadi kita sudah tahu nih tadi apa aja. Ada 14 siswa yang tidak gemar. Kita boleh langsung tulis aja. 14 kita boleh taruh di luar himpunan ini. 14 siswanya, lalu kita kerjakan berapa siswa yang gemar bermain basket, lalu ada berapa siswa yang gemar bermain sepak bola. Yang paling pertama ditulis adalah siswa yang gemar keduanya. Yang gemar keduanya tadi ada 8. 8 siswa suka bermain keduanya. Jadi kita tulis dulu 8 ya teman-teman. Lalu kita kerjakan nih bagian yang basket. Tadi total ada berapa? 21 orang siswa. Berarti 21 dikurang dengan yang suka keduanya 8,
Hasilnya 13. Berarti yang suka dengan basket itu ada 13 siswa. Kita tulis di sini himpunannya ada 13. Lalu sepak bola sama. Tadi ada berapa? Ada 19 orang siswa yang gemar bermain sepak bola. Berarti 19 dikurang dengan 8 siswa yang gemar keduanya, hasilnya ada 11. Berarti ada 11 siswa yang gemar bermain sepak bola. Ini sudah ditulis duluan ya teman-teman, karena di soal sudah dijelaskan ada 14 orang siswa yang berarti siswa ini tidak masuk ke dalam himpunan. Jadi teman-teman boleh langsung tulis jumlahnya di luar himpunan. Oke, yang ditanya adalah berapa banyak siswa yang ada di dalam kelas tersebut. Jadi total keseluruhannya yang tadi basket ditambah yang suka keduanya ditambah sepak bola, jadi 13 ditambah 8 ditambah 11 lalu ditambah lagi 14 yang tidak gemar olahraga. Menjadi ada 46 siswa. Oke, soal terakhir teman-teman. Misalkan ada 40 orang peserta yang ingin mengikuti sebuah lomba. Lombanya ialah baca puisi yang diikuti oleh 23 orang peserta. Lalu, ada lagi lomba baca puisi dan menulis cerpen yang diikuti oleh 12 orang. Berarti yang suka keduanya, yang mengikuti lomba keduanya ada 12 orang. Maka hitunglah berapa banyak peserta yang mengikuti lomba menulis cerpen. Oke. Jadi kita udah tahu dari soal yang diketahui itu ada 40 orang peserta atau bisa kita sebut dengan si semesta ini, makanya kita tulis S ini. Yang tadinya biasa di sini S, kita tulis langsung 40 karena jumlah siswanya ada tadi 40. Lalu ada puisi. Yang diketahui kan puisi nih ya. Ada 23 orang peserta yang suka baca puisi, yang ikut lomba puisi. Jadi kita tulis 23 dikurang 12. Yang paling pertama apa dikerjain teman-teman? Yang ditulis paling pertama adalah peserta yang mengikuti 2 lomba tersebut. Langsung mengikuti 2 lomba tersebut ada 12 orang. Oleh karena itu, kita tulis dulu yang paling pertama adalah 12 orang peserta yang mengikuti lomba puisi dan cerpen. Oke? Ditulis dulu angka 12-nya, lalu bisa kita kerjakan. Yang mengikuti puisi ada berapa? Yang mengikuti cerpen ada berapa? Oke, yang mengikuti puisi berarti di soal ada nih 23 orang yang mengikuti baca puisi. Berarti langsung 23 dikurang 12, karena mengikuti keduanya dikurang 12, maka hasilnya 11. Berarti yang mengikuti lomba puisi itu ada 11 orang. Lalu kita cari berapa sih yang ikut lomba cerpen. Oke, kita misalkan lomba cerpen ini X ya teman-teman. Jadi lomba puisi ditambah dengan lomba yang suka keduanya berarti 11 ditambah 12 ditambah lagi X dengan keseluruhan siswanya tadi ada 40. Jumlah siswanya ada 40. Lalu 11 ditambah 12-nya ini kita jumlah menjadi 23. Ditambah X sama dengan 40. Oke. Lalu X sama dengan 40. Kita 23-nya ini pindah ruas ya teman-teman. Jadi kalau pindah ruas sama dengan dikurang. Kalau di sini positif menjadi negatif. Berarti 40 dikurang 23 sama dengan 17. Berarti yang kita dapatkan siswa yang ikut lomba cerpen itu ada 17 siswa. Oke. Pembelajarannya sekian sampai di sini. Kalau ada teman-teman yang nggak paham atau nggak ngerti, boleh tanya sama kakak-kakaknya, boleh tanya di komentar, GCR boleh. Setelah ini ada latihan soal menggunakan kuisis lagi teman-teman. Jadi teman-teman boleh langsung kerjakan contoh-contoh soal di kuisis. Sebelumnya juga kita kemarin bahas beberapa soal, nanti beberapa soalnya itu kita lampirin di GCR, jadi teman-teman bisa baca lagi, bisa
membuka lagi latihan-latihan soal yang kemarin sudah dijelaskan. Oke, jadi teman-teman habis ini langsung mengerjakan soal-soal kuisis. Sekian pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.